gangguan tetap saya abaikan aja jadi. Iya, perwujudannya gunung bugis. Artinya saya keluar darah. Dan berat banget dari situ. Mana pengen muntah. Jadi jangan sembarangan Jangan narik. sembarangan tarik aja. Kalau sekilas tuh kayak kujang. Kita juga trauma juga. Logika enggak gitu, kita mau buka tapi itu terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita di channel Jaga Dimensi dan masih dengan narasumber yang sama, Ki Romo Eko. Ya mungkin kita yang sesi tadi kita membahas tentang kegelisahan kita terkait dengan mungkin budaya. Ya. Sekarang mas saya mau mengorek nih, mau apa ya istilahnya ngeri ngorek ngeri ya. Bertanya mungkin pengalaman hidupnya baik dari sisi spiritual maupun supranatural. Wah, iya. Sekarang mau udah ranahnya udah ranah yang gaib, maksudnya gaib yang nggak kelihatan, bukan berarti sosok gaib yang seperti kameramen. Nah, iki. Monggo Ki Romo, kita coba kita bahas secara pengalaman itu ya mungkin selama ini kan ya sampai ke titik sekarang. Mungkin Ki Romo yang perjalanan dari awal pernah saya mendengar mungkin cerita sedikit tentang perjalanan hidup Ki Romo yang dulu bergerak di bidang arsitektur ya. Yeah. Di arsitektur biasanya arsitektur itu kan menentukan apa ya desain-desainnya itu kan kebanyakannya ide-ide yang dadakan, mungkin dari merenung dari awal ya gitu. Sampai sekarang mungkin punya galeri, saya bilang di galeri ya, tempat ngopi lah ya, tempat kita kumpul gitu. tangkruk. Nah itulah yang harus kita coba ceritakan, mungkin bahasa pengalaman kan. Kalau masalah pengalaman gaib mungkin semua orang mengalami, mungkin termasuk di lingkungan sini, di lingkungan cangkruk sini itu banyak beberapa sosok-sosok yang itu. Tapi kita abaikan dulu sekarang cerita dari pengalaman Ki Romo yang mungkin sampai ke titik inilah, berawal dari mana gitu. Betul Mas Ji. Jadi kehidupan itu semua sudah ada yang ngatur ya. Iya. Gitu. Saya berangkat dari kecil itu kebetulan saya orang yang sama bapak diajak pindah-pindah. Merantau itu udah ke berbagai macam daerah karena mengikuti bapak dinas ya. Gitu. Saya lahir di Jawa, dibuatnya di Indramayu, tapi dilahirkan di Jawa. Baik lagi ke Indramayu, sekolah SD sampai kelas 3, aku nderek Mbah Kung, bayi. Mbah Akung Seto, bandel saya, ditarik lagi bapak, ikut lagi pindah ke Cirebon. Bapak pindah ke Cirebon. Sampai kelas SMP kelas 2 saya di Cirebon. Kelas 3 pindah lagi bapak, karena bapak dinas lagi. Dinas ke Tangerang. Tapi fase itu sebelum sempat bapak di kelas 1 SMP itu bapak sempat pindah ke Wonosobo sebetulnya. Cuma keluarga tidak diajak. Karena cuma sebentar, setahun masalah itu. Terus dari SMP kelas 3 sampai kelas 2 SMA saya ada di Tangerang. Kelas 3 pindah lagi ke Jawa karena bapak mengajukan pensiun dini. Jadi bapak saya itu pensiun di usia yang sangat produktif. Di usia 40-an sudah mulai pensiun. Kenapa? Gelisah dengan kondisi yang tidak sehat di dalam lingkungan kantornya. Bapak nggak mau asik di situ. Nggak mau terlibat di dalam hal yang begitu. Lelah. Apa gitu. Karena Jadi banyak topeng. Nah, bapak saya melihat dengan keterbatasan dia dan kesederhanaan dia melihat nilai-nilai itu. Akhirnya SMA kelas 3 saya pindah ke Jawa, ke Cepu lagi. Bapak pensiun, ibu pensiun sana. Mereka juga pengen apa ya, bisa nemenin mbah lah gitu. Nguri-nguri yang ada di sana. Dan bapak saya aktif di dunia pertanian,
kembali ke dalam konteks memuliakan alam ya, kembali ke pertanian lagi, aktivitas kegiatan kelompok-kelompok pertanian. Jadi wong tua lah nih di Ya, sana. Nurwat Bawono. Nah itu terus saya lulus sempet mikir kuliah Jogja apa, ternyata perjalanan saya harus membawa saya ke Jakarta. Oh, ke Jakarta dulu. Ke Jakarta. Tadinya saya mau ngambil kuliah jurusan ekonomi gitu-gitu. Iya. Tapi kebetulan ada Pak D yang aktif di dunia konstruksi. Ya, wes le. Isinya Genesis terusno gitu. Iya. Sekolah arsitek ya. Ya sudah. Akhirnya saya terjebur di dunia konstruksi. Ya, saya nikmati perjalanan itu. Tapi saya dari semester 3 itu sudah apa namanya aktif mulai belajar golek duit lah ceritanya. Oh iya. Aktif dia banyak ya gitu-gitu. Ya itu mungkin apa? Kita dulu memang survival aja, ya, anak rantau. Ya, itu. Gitu. Udah terus semester berapa ya saya semester sama teman-teman sudah mulai ikutan borongin kecil-kecil gypsum gitu-gitu. Semester saya sempat terlena dengan bukan terlena, asik dengan dunia pergerakan tahun 98 itu saya aktif. Saya sempat tidak kuliah, ini baru saya buka juga nih. Iya. Satu tahun setengah saya tidak aktif. 1 tahun setengah saya tidak aktif, cuti gitu. Iya. Walaupun cuti resminya cuma setahun toh. Iya. Akhir setahun itu saya daftar kuliah tapi tidak pernah kuliah. Iya. Asik di dunia gitu. Dan dalam perjalanan asik semester 6 saya sudah mulai tidak minta uang sama orang tua karena orang tua sudah kecil tadi kan. Ya. Ya ubet lah Pokoknya perjalanan saya ngerasain hidup di jalan, saya ngerasain hidup di dunia broadcast. Saya sempat 6 tahun 7 tahun saya hidup di dunia entertainment untuk bertahan itu. Terus ya dalam perjalanan saya sempat juga di dunia ke kantor juga tuh sempat. Iya. Saya megang jadi sales di sebuah perusahaan otomotif dan sempat jadi pegang satu showroom motor gitu. Tapi saya agak terkejut Mas dalam konteks begini. Teman-teman masih sekolah semua, saya sudah kerja, sudah bisa menghasilkan uang. Ada sahabat saya bilang, setinggi-tingginya lu terbang, lu masih keikat. Kenapa? Lu belum selesai kuliah. Iya. Waktu saya tinggal satu mata kuliah itu, untuk skripsi itu. Iya. Sahabat saya itu meminta saya balik, kuliah selesaiin dulu. Terus gimana gue kerja gini-gini kan? Dia juga masih belum selesai. Iya. Saya masih nggak akan lupa jasa saya dia. Sampai saat ini saya alhamdulillah masih hubungan baik sama dia dan keluarganya masih baik. Gini deh, lu kuliah, lu masih bisa kerja, tugas-tugas mata kuliah gue bantuin. Subhanallah itu luar biasa itu. Oke, bantuin ya. Iya, akhirnya saya bantu sampai saya selesai kuliah, dia bantuin. Saya selesai kuliah, dia tinggal di tempat saya tinggal di kos-kosan saya gitu. Semester ini saya lulus, semester depan dia baru maju, dia skripsi. Yang penting lu selesai dulu baru gue. Sampai seperti itu, bayangin sahabat Demi seorang sahabat. Itu yang nggak akan saya pernah lupa. Selesai kita selesai bareng. Bahkan saya selesai, terus saya skripsi, saya support juga, dan dengan sisi yang lain ya. Iya. Saya nggak bisa bantuin untuk kuliahnya atau apa, saya bantu dari sisi yang lain. Akhirnya kita selesai. Nah, dalam perjalanan saya merantau, jadi ngomong merantau itu kan Budi Sosrawo. Iya. Saya dalam perjalanan merantau itu banyak dibantu orang. Banyak dibantu sama sahabat-sahabat saya. Jadi dengan latar belakang bermacam-macam. Saya punya kelompok kecil teman dekat itu. Iya. Saya satu-satunya yang muslim. Soalnya non. Yang lain non muslim semua. Dari Batak, Jawa, Manado, Iya. macam-macam. Gitu. Tapi kita bisa hidup bareng bro. Ya itu luar biasanya. Sampai detik ini. Kebayang nggak? Alhamdulillah. Sudah hampir 30 tahun hampir 30 tahun lulus kuliah, sampai detik ini masih berhubungan baik. Tidak hanya dengan dia, tapi dengan keluarganya. Luar biasa. Bayangkan. Iya. Itu nilai, saya pengen juga. Nilai-nilai itu anak saya juga bisa ngikut ambil positif. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Karena apa? Di dalam perspektif keislaman,
silaturahmi itu kan sama. buka pintu rezeki, Iya, ya kan, umur panjang, kesehatan semua, Iya. gitu. Dan ketika kembali ke terus yang agak spiritual gitu ya, iya, ketika kita kumpul sama orang yang berbeda secara perjalanan spiritual ya, Iya. Nyun Sewu ya, Iya. kita bisa saling menghargai. iya, betul. Saya bisa ketika saya berpuasa, saya bisa mengantar teman saya untuk makan. Hmm, Tapi teman saya juga sangat menghargai. Lu kan puasa, nggak apa-apa, gue puasa. Puasa itu bukan berarti gue nggak boleh masuk ke tempat makan. Oh, gue tempat makan gue nganterin lu. Di dalam perspektif gue gitu. Ketika gue nganterin lu, Ya. gue dapat pahala, men. Saya Ya. bilang begitu. Begitu juga ketika saya puasa, mau buka gitu, teman-teman saya sibuk, makan. Kita nyari makanan bareng-bareng. ya itulah yang sekarang itu mengalami pergeseran. Mas. Iya. Ono opo. Nah, itu kadang-kadang lucu ya, kan kita mau ini, ada orang berpuasa, terus ada yang buka warung, tidak puasa yang makan di situ malah diacak-acak, Diajak-ajak. Apa? gitu kan. Karena nilai puasa itu kan harusnya memang lengkap dengan ujian dan godaan. Iya. Itu ibadah, menurut saya kalau saya lah, itu ibadah terbersih, maksudnya tertinggi buat ngomong apa saya salah, buat saya, karena urusannya hanya dia dengan Tuhannya. Ya, betul. Yang lain gak ada yang tahu, Mas. Iya. Sholat, orang masih bisa, oh lu sholat ya. Puasa, gue bilang, gue puasa, yakin lu puasa. Tadi lu keluar dari rumah makan. Nah emang deh kalau dari rumah makan gak boleh puasa? Itu sering terjadi. Lu gak puasa, lu tadi gue lihat, puasa lu apa lu tadi lu lihat dari warteg? Ya, Nah emang gak boleh orang lain. itu tadi makanya orang berpikiran sudah 10 langkah ke depan, melihat seseorang keluar dari warteg, melihat seseorang keluar dari warung ya. Iya. Iya. Tapi kan sekarang makanya yang katanya gitu, kita ini agama sebagai agama yang sempurna, tapi kenapa masyarakatnya kok tidak sempurna akhlaknya? Ada apa? Yang saya ini agak ini ya, maksudnya saya salah satu yang saya masih kecil ketika beliau masih sugeng gitu ya, kayak ulama besar kita, Gusmi, Iya, luar biasa kan. iya. Dia main di dunia malam di pelacuran Iya. gitu. Apakah dia melacur? Ya enggak. Kan tidak. Iya. Kan di situ siar. Siar. Kan bahasanya gini, mungkin kalau salah ya, ada Pak istilah gini, mungkin yang saya tahu, kalau kita pergi ke masjid untuk mencari pahala itu salah, ya kan? Karena memang masjid itu tempatnya pahala, Malah. ya kan? Nggak perlu dicari. Kalau kita mau mencari pahala di luar ibadah terkait dengan lingkungan di masjid, mungkin ke pasar atau segala macam, banyak. Ini amal soleh, amal baik yang bisa dilakukan. Betul nggak? Betul. Ya, itu sendirilah yang membuat masyarakat sekarang itu mengalami pergeseran. Ya, di pasar mah tempatnya ini, ya betul. Di masjid tempatnya ini. Jadi jangan di kota-kota. Betul. Ini gitu. Banyaklah masyarakat kita yang mengalami seperti Kalau itu. nilai-nilainya saya, kalau nilai-nilai, menurut saya, perspektif saya, kita akan jauh lebih berharga, yang saya ya, Oke. ketika kita bisa bukan mengajari ya, memberikan sedikit pencerahan kepada teman-teman atau lingkungan yang bodoh masalah Iya. tidak tahu, daripada kita apa bahasanya sehingga gitu, siar atau apalah bahasanya Ya, gitu kan, bahasanya ke siar. orang-orang yang pinter. Ya, Beratan mana nilainya? Secara bobot. Wajar orang yang nggak ngerti tuh. iyalah pasti. Sekarang jauh lebih bermanfaat. Tapi bermanfaat, walaupun cuman istilahnya Satu ayat lah, satu ayat. Gitu. Makanya ada istilah, Pak, sampaikanlah walaupun satu ayat, ya kan? Karena itu memang bermanfaat daripada yang 30 ayat, 30 juz, segala macam. Kayak pasar, kan pasar katanya tempat tipu muslihat dalam Iya. kalau saya salah ya, dari timbangan apa kualitas macam-macam. Iya. Tapi kalau kita berada di situ, kita bisa menjadi perspektif yang lebih baik dalam konteks kita masa baik gitu ya, atau apalah gitu. Iya. Ya. Kita bisa nilai, jangan begitu. Kan luar biasa. Kita tidak ikut dalam permainan itu, tapi kita bisa Iya. berikan nilai-nilai. Ojo Iya. ngono, ojo ngene. Iya, Itu biasa. mengingatkan. Mengingatkan. Gitu. Kan kowong
menungso iku silaturahmi itu kudu saling ngelingan. Ngelingan. Nah, iya. Gitu. Kan dari situ kita juga melihat dari sini lihat kenapa dia begitu misalnya. Kan bisa dijak ngobrol. Maksudnya dalam konteks tujuannya mereka itu kan ujung-ujungnya pengen bisa memberikan nafkah ke keluarga. Ya. Iya kan? Kalau kita bisa ajak dia untuk tidak melakukan itu, dengan melakukan hal yang baik, lu bisa ngasih nafkah keluarga dengan timbangan yang benar, atau yang benar, yang berkah lah yang intinya. isinya jadi berkah, yang berkah, kan akan jadi luar biasa. Iya, betul. Nilai-nilai keberkahan kan yang rosol, yang bisa dirasain. Iya, dirasakan. Bukan nominal, Iya. bukan soal materi dalam konteks angka, bukan rosol. Karena ketika harus ngomongin berkah tadi, dia tidak ada ketakutan dalam hatinya dia. Iya. Aku mau nggak ngebohongin dia nih, tak kasih nggak ada ketakutan. Iya. Kalau ada ketakutan, jangan-jangan ntar dia di rumah ditimbangin takut, tahu dia. Ketika dia tahu, dia nggak mau dagang di sini lagi, nggak mau beli di sini lagi. Iya kan? Ini kan balik. Ada rasa itu. Iya. Ketika rasa itu ada, sadar tidak sadar, energi bawah sadar kita akan jelek. Iya. Karena ada rasa tadi. Iya. Tapi Betul. ketika dia plong, cerahin semua. Iya, itu makanya kan istilahnya mindset seperti itu yang namanya kalau kita mesti ada tempat kayak gitu. Kan gitu. Bahasanya yang memang katanya itu tempat yang tadi banyak tipu muslihat segala macam. Kalau memang seperti itu, mungkin ada beberapa ulama yang sudah melakukan seperti itu. Iya. Tadi salah satunya Gus Mik, atau mungkin caranya apa? Gus Miftah ya. Gus Miftah juga sebenarnya bagus. Cuma bagus, cuman seleo-seleo aja. kepleset aja. Itu tinggal. Dan kita juga tidak boleh ngejudge. Biarkan urusan dia sama Tuhannya. Karena posisinya setiap manusia itu akan mengalami semakin tinggi pohon terpanangin semakin besar. Semakin tingkat keimanan dan ketakwaan mereka semakin tinggi, pasti Allah akan memberikan ujian yang derajat. Ya. Kayak tadi saya kayak tadi Mas, teman-teman saya yang bidak benon tadi itu sangat menjaga saya betul. Gitu. Ya kita pasti melewati masa-masa ya kalau berlalu zaman jahiliyah gitu kita melewati. Ya. Tapi teman saya bilang, ini lu nggak boleh ya, ini ada ininya ada ya. Diingat, dielengke, bayangin. Ya justru itu kadang-kadang kita seperti itu tuh kita jadi tahu. Oh itu ada ini, berarti emang oh iya sesuai dengan ajaran yang kita terima atau kita jalani. Kan begitu. Indah. Makanya kalau saya alhamdulillahnya gini. Apa ya? Energi rasa tadi. Iya. Ketika kita memang benar-benar apa ya? Niatnya memang untuk kebaikan atau sayang tadi. Iya. Di sekitar kita akan merasakan itu. Iya. Oh lu ternyata sama gua tulus. Kita ngerasain. Kalaupun ada topengnya akan kebuka. Lama-lama akan luntur, hilang. Ya. Itu yang saya, makanya keluarga saya inti gitu sampai pernah bingung. Saya bingung sama kamu. Gimana sih cara bergaul? Kok bisa sedekat itu sama teman-teman kamu? Sama lingkungan kamu. Jadi saya kalau berteman sama temannya itu bukan berteman hanya dia. Sampai detik ini dia sampai sudah punya anak, anaknya udah pengen nikah. Masih bukan baik. Ketemu saya masih dekat karena dari jalan. Walaupun sudah jauh dia di mana, kita masih ada. Iya. Rasa itu masih ono. Iya. Karena mungkin frekuensinya yang karena itu kita menikmati keperbedaan kita. Iya. Karena nggak mungkin kita disamakan, nggak bisa. Nggak bisa. Keberagaman kita Nah, gitu. harus dijaga betul. Ya biarin lu berbeda sama gue beda, tapi kita bisa jalan bareng. Contoh apa? Rantai motor ini. Iya. Gear. Iya. Karena rantai ini. Iya. Nah, ikut podo kabeh, apa bisa melaku kan Enggak bisa jalan. Iya. Gitu. Kan memang harus menyesuaikan. Gitu jalan. Sederhana saja. Gitu. Saling mengisi. Nah, sekarang, nyuruh saya kalau saya salah juga. Iya. Semua dibuat seragam. Pengen dibuat seragam. Kalau lu berbeda sama gua, lu bukan bagian dari gua. Oh itu yang sekarang itu mengalami apa ya? Ngeri ya? Luar biasa ngerinya. Bagi kita luar biasa karena posisinya kan kita punya anak-anak yang memang harus kita bimbing, kita didik. Padahal Tuhan, Allah Subhanahu wa taala, Gusti Ingkang Dumadi, menciptakan ini semua keberagaman.
Iya, iya, betul. Semua beragama. Betul, kita ini berbeda-beda, gitu. Tapi kita tetap harus sama, karena sama Tuhan kita tuh sama. Sama. Cuman Dosa kenapa itu apa jenenge namanya ya? Allah. Haknya Allah. Itu mau diambil alih sama manusia, Mas. Nyun sewu ya. Kan banyak sekarang manusia pengen menjadi Tuhan. Ya, banyak. Ya nyun sewu ya gitu. Iya, Itu kan ya ngawur, ya kan nggak akan bisa. Iya. Lu ini beda, lu sangat mudah orang kita untuk lu sesat. Lu sangat mudah. Iya. Lu beda sama gua, lu ngeri ya. Iya. Gitu. Rasanya kalau sama semua kayaknya nggak enak ya. Ya bukan, dan nggak mau, fitrahnya nggak bisa. Emang orang Iya. punya berbeda dengan tugasnya masing-masing. Iya. Gitu. Ya itulah. Makanya kita tuh harus terbuka kesadaran diri kita. Terbuka dari segala macam itu supaya kita bisa membentengi diri kita. Iya. Mana yang memang bermanfaat, mana yang tidak. Jadi Ya kalau saya melihat ya, dengan keberbedaan ini sebenarnya tugas kita sebagai manusia atau apa, melihat keagungan Allah. ya, Melihat keagungan Tuhan. Tuhan menciptakan ini. Kalau saya membaca ayat-ayatnya Tuhan lewat semesta ini, ya. Semua yang diciptakan itu kalau kita pahami, kita resapi, mungkin akan selaras. Ya. Gitu loh, Mas ya. dan tidak ada yang tidak ada yang sia-sia ciptaan ini. Iya. Karena dia bertugas dengan tugasnya masing-masing. Yang sudah Allah perintahkan gitu. Betul. Iya. Setuju. Ya. Gitu. Dari situ. Ya. Jadi saya bilang, ya Allah, kayak gini ya gitu. Padahal kalau saya merasakan ketika saya masih kecil, masih dia pasti merasakan orang kampung lah. Iya. Dan bagaimana desa. desa kan? Bagaimana dulu kita kecil, dan itu saya yakin terjadi di semua kampung di Indonesia gitu. Di desa. Sama. Nilai-nilai itu keberagaman, teposli gitu. Luar biasa. Dalam lingkungan keluarga kita sendiri saja mungkin kita akan mengalami keberagaman, kan gitu. Masalah mungkin kalau keyakinan ada beberapa yang sama. Tapi kalau di keluarga saya pribadi, Ki Romo, itu banyak. Ada beberapa yang memang tidak satu keyakinan, satu keyakinan dengan saya. Walaupun itu mungkin dari nenek, dari apa segala macam itu sama. Makanya kadang-kadang ya tadi kultur di budaya Jawa, entah Jawa Tengah, Jawa Timur itu kan kita merayakan Idul Fitri, gitu kan. Saudara-saudara kita yang non Muslim atau yang Katolik, yang apa segala macam, mereka ikut merayakan. Itu kan ya, luar biasa. Karena posisinya apa? Kita yang Lebaran, kita yang sholat Idul Fitri, gitu kan? Sholat Idul Fitri. Tapi setelah itu yang merayakan banyak. Gitu. Mereka juga ikut bikin kue, mereka ini kan gitu. Jadi membuka pintu untuk silaturahmi, menerima tamu yang mau ini kan gitu. Dan sekarang itu tidak ada mungkin ya. Mulai luntur kayak. Saya beberapa pulang mudik ya mulai luntur. Gitu. Jadi inti dari apa jenenge? Mudik itu sudah hilang. Esensi mudik itu sekarang itu cuma pamer kali. Pamer, sudah banyak gitu. Pulang punya mobil mudik ya, tetangganya tahu, tapi nggak mau salaman sama tetangganya, ujung-ujungnya kan yang saya mau ke ini, ke tempat apa, Lebaran beres, lari ke tempat hiburan, udah jalan-jalan kan, piknik segala macam. Bukan lagi silaturahmi, udah happy sendiri. Ya. Ketika sekarang gini, kalau saya melihat ya, happiness, kebahagiaan itu makin mahal. Ya. Padahal kalau kita mau, insya Allah kita bisa membaca ayat-ayat Tuhan gitu ya. Happiness itu kalau kita bisa menerapkan. Nah, yang sederhana. Menerjemahkan. Ya Allah, ketemu orang tuaku, ketemu adikku, ketemu kakakku, mbakku, dulur-dulur, isop rangkulan, senang, bahagia banget. Ya itu salah satunya. Cuman sekarang kadang kalau mungkin kemarin juga ada beberapa yang mungkin saya mudik juga kan kita melihat ketemu dengan saudara yang jauh juga merantau mungkin nggak satu wilayah. Iya. Ketemunya ujung-ujungnya salaman beres bla 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 ngobrol, selebihnya udah pada megang HP sendiri gitu kan. Lebih seneng dengan orang yang jauh daripada yang di dekatnya. Nah itu terus lagi kalau saya mudik lah, sebenarnya nilai-nilai. Satu dulurku ya, dulur kulit jauh gitu.
datang bawa makanan kampung. Tahu nanti sego jagung Ya, teh. luar biasa. Iya, Kita jadi susah. nasi jagung. Pulang dikirimi saudara makan nasi jagung bareng-bareng. Di satu sisi ketika misalnya saudara ya, bule gue nganterin sego jagung. Wah, aku seneng. Bule matur nuwun, Mas kangen aku ya. Ya. Yang beliau misalnya petani gitu. Iya, Ketika kita matur nuwun, Mas. Ini luar aja biasa. kamu. Bukan enak banget bule matur nuwun. Happy gak? iya, luar biasa. Happy. Ketika beliau melihat cerahnya Kita, Ya karena seperti Allah. yang mungkin kita nggak pernah menemukan di tempat tinggal kita yang sekarang, terus kita ketemu pulang atau ketemu dengan saudara yang untuk istilahnya apa? Niat bener untuk istilahnya memberikan sebuah apa ya, suguhan suguhan lah. gitu. Nah itu yang harus kita hargain. Cuman kadang-kadang kan masyarakat kita sekarang gitu kan disuguhin ini segala macam, sama aja di sana kan gitu. Ya saya betapa kecewanya, walaupun tidak ditunjukkan, tapi kalau dengan begitu, Wah dia, gini aja. iya, Kadang kalau misalnya mentang-mentang aku orang kecil nggak gini. Nah, ya, padahal itu dia bisa memberikan jagung tadi, nasi jagung. Dia berjuang berapa 3 bulan, Mas. ya prosesnya. Panen iya. Iya, Belum lagi dia masaknya. Sedangkan dia berpikir, ono dulurku datang, iya. tak suguhi iki ya. Pengen Saya nggak ono dan kono. nggak ono kono. Harapannya seneng. Iya. Tapi ketika responnya begitu, betapa kecewa. Kecewa luar biasa. Ketika kita mengecewakan, yang sewu ya, apa ya? Yang kita kecewakan bukan hanya makhluk loh, Mas. Iya, Sang pemilik juga kecewa, Mas. iya, Loh, itu bayangin tuh. iya, betul. Sedangkan tugasnya kita atau nggak tahu lah, secara kita kan jadi khalifah, ya. Khalifah, betul. Jadi pemilik dari apa yang semoga bisa menjadi berkat gitu banyak orang. Iya, Islam itu kan rahmatan lil alamin. betul. Kita nggak ngeliat itu, pokoknya kita Setuju. bisa menjadi berkat. Nyenang kayak kan seneng, Mas. Iya, iya. Ada sebuah kebanggaan, Kebahagiaan. kebahagiaan sendiri Iya, gitu. buat diri kita. Di ayat juga ada ketika kita menyenangkan orang lain, kita akan dibuat. Kita mempermudah urusan orang, kita akan dipermudah. Iya. Nilai-nilai itu ya Jadi hukum tabur tuai betul, baik. atau bahasanya mungkin di rekan kita yang sebelah bilangnya karma. Karma baik, karma buruk. Itu luar biasa, Pak. Nah, itu yang saya minta. Bukan saya minta, maksudnya. Itu yang kita pengen. Yuk kita bangga dengan jati diri kita, asal kita dari mana, akar kita dari mana. Iya. Karena nilai-nilai itu adanya di mana? Di budaya kita. Iya. Jadi intinya kalau seperti itu kita mengkaji rasa kita atau bahasa Jawanya ngaji rasa. Intinya kita harus paham dari bisa menjaga bibir sama lidah kita supaya tidak membuat orang tersinggung, tidak membuat orang sakit hati. Mulut itu yang menjaga. Luar biasa, berarti benar memang lidah itu bisa setajam pedang. Iya. Kan gitu. Jauh lebih menyakitkan lagi. Iya. Betul. Mungkin kalau kameramen kita mah banyak koleksinya tuh, yang namanya pedang, golok segala macam, tajam-tajam semua. Tajam. Iya. Cuman yang lebih tajam itu lidahnya dia. kameramen dia. Nah itu ya saya bilang, ya iyalah kita jadi mulai dari hal yang kecil kan ketika ngaji mati kepekaan, Mas. Ya. Kepekaan yang saya nek kowe gak pengen dicuit ya aja nyuit. Nek kowe gak pengen dan kan kowe iso ngerasa loh. Iya. Oh ketika gua nyubit rasanya gini ya dicubit ya. Iya. Ketika rasa itu dipupuk, hati-hati kan hubungan menjadi semakin enak, saling menjaga, Joko Roso, menghargai itu. Betul. Gitu. Melangkah juga enak tuh, Mas, gitu. Iya. Bareng-bareng. Ya justru itu kita mungkin kita merantau mungkin di Pulau Jawa ini bukan orang Jawa, bukan orang Sunda lagi, tapi kan sih ada yang rekan kita, saudara kita dari Batak, saudara kita dari Bugis, saudara kita dari Kalimantan, saudara kita yang dari itu kan. Alhamdulillah, Mas, tempatku ini, alhamdulillah tempatku ini. Ya bukan saya mau menyombongkan dalam konteks insya Allah juga jangan gitu. Tapi alhamdulillah Allah ngasih berkat ke saya. Saya berteman sama banyak teman-teman saya dari berbagai macam daerah. Iya. Saya bersahabat sama teman-teman saya dari Timur, teman-teman saya dari Tionghoa. Kebetulan keluarga saya juga banyak yang dari Tionghoa juga, gitu kan, karena campuran pernikahan ya. Gitu. Iya. Oh banyak, Mas. Sahabat saya sekamar saya orang Batak dulu zaman kuliah. Itu luar biasa. Justru lebih ini kan, mungkin dengan teman-teman yang mengalami seperti itu,
itu adalah catatan, itu adalah pengalaman yang luar biasa. Nggak bisa dinilai dengan uang. Ya, betul. Nggak bisa. Tidak bisa dinilai dengan materi dan uang. Nggak bisa. Ya, karena apa? Sebuah persahabatan itu lebih penting. Itu ya, karena yang tadi silaturahmi. Iya. Jaga silaturahmi, insya Allah kita akan terbuka. Dijaga semua. Iya. Iya, itu. Siapa yang mau menjaga silaturahmi, semuanya akan dijaga, Mas. Rezeki, kesehatan, semuanya. Kebahagiaan dijaga. Itulah ajaran dari Simbah gitu. leluhur-leluhur kita dan disempurnakan dengan ayat yang sudah diterima oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Iya, itu. Ya mungkin cukup sekian dulu untuk istilahnya pembahasan kali ini. Tapi bisa sambung lagi kan? Bisa kita sambung Kita lagi. kontak lagi, kita coba banyak lah yang bisa Ya, kita bisa ini lagi gitu ya. Teman-teman mohon maaf, kita lanjutkan di sesi berikutnya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Selamat malam. Rahayu.